Halo semuanya, selamat datang kembali di channel AID Bias, AID Bicara Asuransi. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting, ya, yaitu apa? Kriteria gawat darurat versi BPJS dan bagaimana perbedaannya dengan layanan asuransi swasta. Termasuk pembahasan tentang 144 penyakit yang tidak dapat dirujuk ke rumah sakit, ya, versi BPJS. Jadi kita akan bahas nih, ya. Tapi sebelumnya, teman-teman, ya, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya teman-teman ternotifikasi atas konten-konten update terbaru dari AID Bias. Apa itu kriteria gawat darurat versi BPJS, ya? Sesuai Permenkes, ya, peraturan Menteri Kesehatan, ya, nomor 416 Menkes /2/2011, ya. BPJS Kesehatan menetapkan kriteria baru untuk gawat darurat nih, guys, ya. Apa yang dimaksud gawat darurat atau instalasi gawat darurat, ya? Gawat darurat ini dikategorikan macam-macam nih, guys, ya. Yang udah mepet, udah sekarat lah ibaratnya, ya, kalau menurut versi BPJS, ya. Gawat darurat adalah suatu kondisi di mana penundaan pelayanan kesehatan dapat mengancam nyawa pasien atau menyebabkan kecacatan permanen, ya, cacat permanen lah, gitu. Contohnya apa nih, ya, yang udah dikategorikan sebagai gawat darurat? Serangan jantung, guys, ya, stroke, ya, terus trauma akibat trauma berat, ya, akibat kecelakaan. Nah, itu dikategorikan sebagai gawat darurat. Terus gangguan pernapasan akut, guys, ya. Keputusan status gawat darurat juga ditentukan oleh petugas medis di Vaskes pertama. Jadi dirujuk nggak nih ke rumah sakit, itu yang nentuin adalah fasilitas kesehatan pertama, teman-teman, ya. Jadi nggak bisa teman-teman dikategorikan nih udah yang di atas tadi, ya, serangan jantung. Tapi kalau Vaskesnya bilang nggak bisa dirujuk ke rumah sakit, ya udah, hanya sampai batas fasilitas kesehatan aja, tahap pertama, gitu, ya. Jadi misalnya nih, ya, anak Anda mengalami panas tinggi, ya, tapi suhu masih di bawah 40 derajat Celcius, itu wajib melalui Vaskes, ya, tahap pertama, ya, fasilitas kesehatan tahap pertama atau FKTP, ya. Jadi nggak bisa langsung, oh, gue mau dirawat di rumah sakit aja, nggak bisa, teman-teman, ya. Jadi terlebih dahulu itu nggak bisa langsung ke rumah sakit, ya. Jadi harus lewat Vaskes tahap pertama terlebih dahulu. Jadi nggak bisa disebut kategori gawat darurat, ya. Jadi kecuali jika suhu panas badan anak Anda sudah mencapai di atas 40 derajat Celcius, itu baru bisa secara langsung ke IGD atau ke gawat darurat rumah sakit tanpa harus ke Vaskes tahap pertama dulu, ya. Itu. Jadi menurut kita sih, ya, ini udah sekarat kali, ya, udah mau mendekat meninggal, itu baru dikategorikan untuk bisa langsung dapat fasilitas gawat darurat di rumah sakit, ya. Jadi kalau belum sekarat ibaratnya, itu belum bisa, ya, kecuali kalau teman-teman pakai insurance, ya, itu. Lalu contoh kedua nih, ya, contohnya misalkan jika anak Anda mengalami gejala muntah-muntah nih, ya, jika ingin langsung ke IGD rumah sakit, harus ada gejala muntah-muntah secara terus-menerus di atas 6 hari, guys. Ya, jadi gejalanya harus 6 hari dulu, ya. 6 hari itu muntah-muntah berturut-turut selama 6 hari. Dan disertai ada dehidrasi atau enggak. Nah, itu, guys. Kalau nggak ada dehidrasi tapi gejalanya 6 hari, mungkin tidak bisa juga. Gitu. Itu kriterianya, guys, ya. Nah, jadi teman-teman bisa lihat, ya, di belakang itu ada kriteria-kriterianya yang menurut mereka itu BPJS baru bisa kategori bisa diterima gitu rumah sakit.
ke IGD atau ke instalasi gawat darurat. Itu guys. Ya. Lalu contoh lagi jika anak Anda mengalami kejang-kejang, tapi kategori masih sadar. Nah, itu masih harus ke Vaskes tahap pertama atau FKTP. Jadi nggak bisa langsung ya, jadi harus ke FKTP terlebih dahulu guys. Ya, kecuali jika kejang-kejang yang disertai penurunan kesadaran. Nah, udah mulai nggak sadar nih, ya, baru itu bisa langsung ke IGD, rumah sakit. Nah, selain itu juga ya, ada namanya 144 penyakit yang tidak dapat dirujuk. Ya. Jadi BPJS juga mengeluarkan daftar 144 penyakit yang tidak dapat dirujuk ke rumah sakit. Salah satunya nih, contoh penyakitnya infeksi ringan, ya seperti flu atau demam biasa, terus gangguan kulit ringan, cedera ringan seperti luka, lecet. Penyakit-penyakit ini hanya boleh ditangani di Vaskes tingkat pertama aja guys, atau FKTP, ya seperti puskesmas atau klinik. Tujuan kebijakan ini adalah meningkatkan efisiensi layanan kesehatan. Ya, jadi udah mulai merapatkan pengeluaran nih, teman-teman. Mengecilkan pengeluaran BPJS sekarang. Ya, jadi kalau awal-awal kan jor-joran ya. Jadi kalau BPJS itu bedanya yang udah ada penyakitan pun bisa masuk gitu. Beda dengan asuransi swasta, ya. Terus yang kedua, mengurangi beban rumah sakit rujukan. Ya, jadi kalau di teman-teman ya, kalau pakai BPJS, ya peserta BPJS, teman-teman mau ada 2 gejala nih misalkan, kepala pusing gitu ya, misalkan contoh 1. Terus punggung sakit nih, nah 2 tuh. Ya, jadi nggak bisa dalam teman-teman ngajuin gejalanya tuh 2, nggak bisa. Jadi kalau misalnya kepala pusing dulu diberesin. Baru nanti besoknya baru datang lagi untuk gejala yang punggung sakit. Nggak bisa langsung kepala pusing, punggung sakit, ya. Terus mau langsung diobatin, itu nggak bisa. Ya. Jadi ada kriteria-kriteria tertentu yang besoknya lagi. Beda dengan asuransi swasta, itu bedanya. Oke, lanjut perbandingan dengan layanan asuransi swasta. Ya. Fleksibilitas rujukan, ya. Jadi kalau asuransi swasta biasanya lebih fleksibel dalam memberikan rujukan, ya. Tidak ada batasan daftar penyakit seperti halnya BPJS tadi, ya. Itu bedanya. Jadi kalau misalnya gejalanya nih udah mulai kejang-kejang, itu udah bisa langsung IGD. Yang penting teman-teman tunjukin kartu asuransi teman-teman, ya. Asuransi swasta teman-teman. Itu udah langsung ditanganin. Itu bedanya, teman-teman. Ya. Jangkauan pelayanannya itu lebih luas, ya, tidak ditentukan rumah sakit tertentu. Ya, kalau asuransi swasta itu lebih luas. Walaupun misalkan contoh itu rumah sakitnya Ngarekanan, teman-teman bisa reimburse, ya. Jadi bayar dulu, nanti sistemnya reimbursement. Itu ada penggantian juga. Itu lebih fleksibelnya itu, teman-teman. Kalau BPJS ya hanya mencakup rumah sakit yang hanya bekerja sama dengan BPJS yang ditunjuk, itu. Nggak semua rumah sakit, teman-teman. Ya. Terus, asuransi swasta menawarkan pilihan rumah sakit premium, baik dalam maupun luar negeri. Itu bedanya. Nah, kalau BPJS kan nggak berlaku di luar negeri, teman-teman. Hanya di dalam negeri aja. Ya, itu pun yang udah ditunjuk kalau BPJS. Ya, yang udah ikut kepesertaan BPJS, rumah sakitnya udah rekanan. Nah, kalau di luar negeri itu tidak berlaku BPJS, teman-teman. Ya. Terus, kecepatan layanannya. Nah, kalau asuransi swasta cenderung lebih cepat karena tidak memerlukan proses administratif yang panjang. Apalagi dengan sekarang ya, kalau perusahaan saya kan di Prudential ya, itu ada yang namanya Pro Priority Hospital. Jadi kalau rumah sakit yang udah rekanan Pro Priority Hospital itu teman-teman udah ada jaminan pasien dipulangkan duluan begitu diagnosa dokter ya nyatakan bukan diagnosa, begitu dokter menyatakan boleh pulang. Nah, pasien bisa dipulangkan lebih dahulu tanpa harus menunggu administrasi rumah sakit dan perusahaan asuransi. Itu bedanya, teman-teman. Ya. Terus biaya premi ya. Terus kalau BPJS memang lebih terjangkau, teman-teman. Ya, lebih murah. Ya, 150.000 per bulan ya. Kalau untuk individu biasanya. Ada lagi yang buat korporasi. Ya. BPJS secara premi itu lebih terjangkau memang.
karena sistemnya gotong royong. Tapi jangan salah teman-teman. Di perusahaan asuransi swasta juga dia mengeluarkan namanya asuransi tradisional, asuransi kesehatan tradisional. Itu prinsipnya sama, gotong royong juga. Jadi kalau misalnya dalam setahun teman-teman kan iuran tuh. Setahun nggak kejadian ya uang iuran teman-teman nanti dikumpulin buat yang membutuhkan. Itu sistemnya gotong royong. Apalagi dengan program yang ada yang basisnya syariah, ya itu asasnya gotong royong. Nah, asuransi swasta memiliki premi yang lebih tinggi memang, tetapi pasti pelayanannya lebih eksklusif pastinya ya. Nah, jadi ada harga, ada fasilitas ya. Jadi lebih mahal memang, tapi fasilitas juga beda pasti. Ya, itu teman-teman. Itu pilihan sih ya. Pertama nih, pertimbangkan kebutuhan dan kondisi finansial teman-teman. Ya, jadi seperti yang di konten sebelumnya ya. Jadi beli asuransi ya itu jangan asal beli asuransi ya. Ngejar manfaat tapi nggak memikirkan budget teman-teman ya, finansial teman-teman ya, seberapa mampu kita membayarnya gitu. Nah, jika mencari pelindungan dasar dengan biaya rendah, BPJS adalah pilihan tepat. Ya, tapi jika menginginkan layanan cepat dan premium, pertimbangkan asuransi swasta, teman-teman. Itu jauh pelayanan lebih diprioritaskan, gitu. Ya. Atau gabungkan keduanya untuk perlindungan maksimal. Jadi seperti saya, BPJS punya, ya. Asuransi swasta juga punya, ya. Sama-sama askes. BPJS kan askes, ya. Asuransi swasta saya ambil askesnya. Karena untuk apa? Kalau untuk rawat-rawat yang ringan, yang nggak perlu rawat inap, itu bisa pakai BPJS. Kalau penyakit-penyakit ringan, ya hari-hari lah, gitu ya. Itu kan kalau asuransi kan nggak bisa rawat inap kalau penyakit, ya. Asuransi kan nggak bisa rawat jalan ya, kalau penyakit harus rawat inap. Kecuali kalau kecelakaan, ya, atau one day care yang butuh tindakan bedah sesaat, itu bisa, ya. Itu bedanya, teman-teman. Jadi BPJS wajib punya kan, itu harus punya ya, dan asuransi swasta pun teman-teman harus punya, teman-teman. Gitu, teman-teman. Jadi itulah pembahasan lengkap tentang kriteria gawat darurat BPJS ya, daftar 144 penyakit dan perbandingannya dengan asuransi swasta. Bagaimana nih menurut kalian? Apakah kalian lebih memilih BPJS atau asuransi swasta? Atau kombinasi keduanya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian. Dan jika kalian ingin konsultasi atau pengajuan asuransi, ya, silahkan menghubungi kami melalui email. Ada email kami dan DM ke IG kita yang ada di kolom deskripsi video ini. Sampai jumpa di video berikutnya guys. Tetap sehat dan semangat. Bye.